Halo teman-teman, saya sambil ngopi ya, sambil makan roti di salah satu kafe di Jakarta Pusat. Teman-teman, di hari-hari ini kita eh, banyak sekali berita tentang PDIP dengan partai penguasa Pak Prabowo dan Pak Jokowi ya. Kemarin Ibu Puan, Pak Surya Paloh, Pak Jokowi bertemu untuk buka puasa bareng ya. Ada beberapa wartawan yang saya dengar, saya nonton, yang iseng bertanya ke Pak Jokowi, bagaimana hubungan dengan Ibu Mega? Dia bilang tanya ke Ibu Puan. Artinya begini, memang hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP itu belum, kayaknya menurut saya agak sulit untuk disatukan. Kecuali kalau nanti Ibu Puan yang akan memimpin PDIP, tapi kan selama Ibu Mega memimpin PDIP kayaknya sulit itu, sangat sulit. Nah, kemarin juga saya melihat sudah ada titik temu ya antara Pak Prabowo dengan PDIP, tetapi belum clear betul apakah titik temunya di kemarin pengesahan RUU Undang-Undang TNI yang orang bilang memperlakukan dui fungsi ABRI atau bagaimana. Karena selama ini kan Pak Prabowo itu mau bertemu dengan Ibu Mega, tetapi kan itu hanya berita-berita saja, belum terrealisasi pertemuannya, karena feeling saya, menurut banyak informasi juga, bukan hanya saya saja, banyak informasi yang mengatakan bahwa memang faktor Jokowi menjadi penentu kenapa dua tokoh besar ini belum bertemu, karena mungkin Pak Prabowo menjaga perasaannya Pak Jokowi juga. Karena bagaimanapun juga, Jokowi itu punya andil terbesar untuk kemenangan Pak Prabowo menjadi presiden di tahun 2024 kemarin bersama dengan anak putranya Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah kenapa kalau kita lihat kan teman-teman PDIP ini, Pak Deddy Sitorus, lalu Ahok, lalu Ganjar, lalu teman-teman yang lain di PDIP sangat tegas untuk beroposisi dengan pemerintahan sekarang, tetapi ada sudut yang lain yang kita lihat, ada perspektif yang lain yang kita lihat, bahwa Ibu Puan itu kelihatannya oposisi rasa koalisi. Jadi gambaran tentang orang-orang Puan juga menjadi gambaran penting bagi kita dari luar untuk melihat bahwa memang di PDIP sendiri sudah ada faksi-faksi di dalamnya, antara faksi yang ingin oposisinya secara tegas dengan faksi yang ingin berdamai dengan kekuasaan, karena kita juga ingin mendapat sesuatu gitu loh dari kekuasaan. Nah, faksi itu saya kira yang ingin berkoalisi dijalankan oleh Ibu Puan. Selain kan memang di mana-mana dia kalau upacara kenegaraan bersamaan dengan Pak Prabowo, karena memang dia ketua DPR, jadi nggak bisa terhindari. Tetapi dari gestur politik Ibu Puan kelihatan sekali bahwa Ibu Puan ingin berkoalisi dengan kekuasaan. Dan dia juga tidak menunjukkan secara tegas bahwa memang dia ingin beroposisi, dan memang Ibu Puan dari dulu begitu kan. Nah, feeling saya kenapa Ibu Puan begitu, karena memang secara politik sih, saya beberapa kali diskusi dengan teman-teman di DPR ya, ada beberapa orang di dalam DPR bilang bahwa memang Ibu Puan meskipun dia sebagai ketua DPR, tetapi yang punya andil besar, meskipun kemarin posisi di Gerindra bukan presiden Pak Prabowo, ketika zamannya Pak Jokowi kemarin 2 periode itu, Ibu Puan masih tidak terlalu kuat di DPR karena memang masih dipengaruhi oleh Sufmi Dasko. Jadi kekuatan Dasko di DPR ini luar biasa ya, karena dia di backing oleh para jenderal dan orang-orang kuat di Republik ini. Jadi Puan tidak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi segala sesuatunya tergantung pada Dasko. Jadi memang secara politik andil Puan ini tidak terlalu kuat seperti Ibu Mega ya. Jadi memang secara biologis memang ya, tetapi secara ideologis tidak. Ibu Puan bukan secara ideologis sama dengan Ibu Mega ya. Mungkin karena biologis saja dia di PDIP. Tetapi senyata-nyatanya secara ideologis dia masih ingin berkoalisi dengan Pak Prabowo dengan kekuasaan. Jadi banyak hal sebenarnya yang membuat Ibu Puan berkoalisi dengan kekuasaan ya. Tentu faktor yang tadi saya bilang bahwa memang karakter politiknya tidak terlalu kuat. Lalu di DPR juga Pak Sufmi Dasko masih sangat powerful. Lalu selain itu juga faktor suaminya juga ya. Kan suaminya Ibu Puan ini Pak Happy Hapsoro, seorang pengusaha, seorang pebisnis.
tentu seorang pebisnis tidak boleh terlalu antipati dengan kekuasaan, tidak boleh beroposisi tegas dengan kekuasaan, karena itu berbahaya sekali untuk kekuasaan bisnis dia. Apalagi kan bisnisnya Pak Happy ini kan bisnisnya di migas ya, di distribusi pipa gas ya. Kemarin dia misalnya mendapat tender dari Blok Rokan bersama dengan Pertamina. Nah, kalau misalnya Ibu Puan ini beroposisi dengan Pak Prabowo, ini berbahaya juga. Jadi Rukun Raharja, perusahaannya Happy, suami Puan ini, dia bisa nggak dapat tender lagi ke depan, karena memang kan di Pertamina itu begitu modelnya. Jadi kecuali kalau memang dia ingin mendapat sesuatu yang benar-benar pure bisnis gitu loh. Tapi kan banyak sekali orang-orang pengusaha di Republik ini dekat dengan kekuasaan untuk mendapat sesuatu gitu. Itu nggak bisa dihindari. Misalnya Erick Thohir kan diutus oleh kakaknya Pak Boy Thohir dari Adaro untuk menjadi menteri atau duduk di kekuasaan gitulah. Jadi Erick Thohir adalah representasi oligarki di Republik ini yang menjadi menteri, dan mereka memonopoli gelanggang politik di Republik. Nah, saya kira juga Ibu Puan begitu juga ya. Kalau dia oposisinya tegas, ini berbahaya sekali untuk Pak Happy Hapsoro, karena memang Pak Happy itu banyak berbisnis pipa gas dari Blok Rokan, ada beberapa juga dari tempat lain, tetapi memang dia selalu berdeal dengan Pertamina. Kalau memang dia berada di luar kekuasaan sangat sulit ya. Memang banyak cerita memang mengatakan bahwa teman saya beberapa orang yang dekat dengan Pak Happy katakan bahwa Happy orang baik, bisnisnya juga bisnis yang bagus-bagus, tapi kan beberapa kasus, misalnya yang kasus Pak Joni Plate kemarin, mantan Menkominfo, kan Pak Happy disebut namanya di situ. Jadi jangan sampai Ibu Puan punya ketakutan terhadap kekuasaan, jangan sampai yang sekarang ini bisa ganggu-ganggu bisnis dari suaminya, dan suaminya menjadi tidak tenang gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini nggak bisa dihindari dari kekuasaan, karena memang ketika berani mengambil oposisi, itu mengandaikan di dalamnya harus bersih. Kalau Ibu Mega, saya yakin seyakin-yakinnya dia nggak korup, dan orangnya sangat tegas, sangat bersih ya. Jadi nggak ada masalah pada Ibu Mega, makanya dia berani tegas mengatakan saya oposisi. Jadi dia nggak ada urusan dengan kekuasaan, dan dia nggak punya cacat. Paling orang bilang, lu pada tahun 2004 pernah memimpin tapi nggak ngapa-ngapain untuk negara ini. Tapi kan paling kurang dia sudah berbuat sesuatu lah. Zaman Ibu Mega misalnya di BUMN, dia sudah lewat Pak Sugiarto, Menteri BUMN waktu itu, dia sudah melakukan holding PT Semen, dan PT Semen dianggap sebagai sukses sekarang kan. Ketika digabung dari Semen Tonasa, Semen Indonesia, jadi PT Semen menjadi sangat raksasa dan agak sulit berkompetisi. Orang-orang dari luar, perusahaan-perusahaan semen dari luar itu berkompetisi dengan PT Semen karena dia sudah sangat siap ya. Jadi PT Semen itu salah satu perusahaan BUMN yang saat ini sudah sukses melakukan holding, dan itu terjadi pada zaman Ibu Mega. Jadi banyak juga cerita suksesnya Ibu Mega. Nah, orang itu kan melihat bahwa kelemahannya ketika dia memimpin begini, tapi menurut saya enggak. Jadi Ibu Mega itu bukan koruptor, jadi tidak ada cacat lah, makanya dia berani untuk tegas mengatakan bahwa saya beroposisi. Nah, Ibu Puan ini, sebenarnya Ibu Puan tidak punya cacat celah juga terkait dengan kasus korupsi apa segala macam, terkait dengan masalah hukumnya. Tapi masalahnya itu tadi, secara politik dia tidak sekuat, setangguh Ibu Mega. Kalau Ibu Mega ini kan kalau saya mengatakan bahwa Ibu Mega ini politisi yang gak ada tandingnya dengan politisi-politisi lain. 32 tahun loh teman-teman, berhadapan dengan rejim kekuasaan Orde Baru gak gampang. Perempuan pula, dia adalah simbol perempuan yang berani melawan politik patriarkal. Ini yang teman-teman harus paham. Jadi melawan dominasi laki-laki di dalam panggung politik itu beratnya minta ampun gitu loh. Dan Ibu Puan mau menunjukkan itu, Ibu Mega mau menunjukkan itu, bahwa perempuan juga punya harga diri, punya martabat. Perempuan juga bisa menguasai Republik ini. Jadi nggak semua dimonopoli oleh laki-laki. Jadi itu sebenarnya poin yang paling penting.
belum tentu juga misalnya ketua partai politik yang sekarang ya, ketua Golkar, ketua Gerindra bisa melawan Pak Soeharto zaman itu, dan dia keluar dari itu masuk ke era reformasi, dia menjadi jangkar terdepan dari reformasi ya, Ibu Mega bersama Amin Rais, Gus Dur. Jadi mereka-mereka itu yang menjadi pelopor. Tapi Ibu Mega ini dia mendirikan PDI pada saat itu bersama dengan P3, berani menantang kekuasaan Orde Baru. Gila lah teman-teman, seorang perempuan loh, selama bertahun-tahun dia melawan kekuasaan Soeharto. Jadi kalau yang begini-begini mah lawan Prabowo, lawan Jokowi itu mah kecil untuk Ibu Mega, karena dia sudah punya pengalaman yang sangat tangguh di medan politik. Jadi sudah sangat tangguh. Jadi menurut saya ya, kalau Ibu Mega beroposisi tegas itu jelas karena dari pengalaman politiknya. Dia sudah sangat politisi yang makan garam di dunia politik ya, sudah terbiasa melawan kekuasaan. Ibu Mega ini gila, dan dia berani nggak dapat apa-apa. Zaman Soeharto juga, zaman SBY juga dia 10 tahun menjadi oposisi, dan setelah itu dia keluar sebagai pemenang. Itu yang teman-teman perhatikan, harus perhatikan. Sehingga saya sendiri ingin supaya Ibu Mega tetap, PDIP tetap beroposisi, karena tanpa oposisi demokrasi akan menjadi mati. Jadi seolah-olah semua kebijakan dari pemerintah nanti diiyakan oleh kita-kita yang ada di Republik ini. Padahal kan tidak semua apa yang dibuat oleh kekuasaan kan benar kan. Macam model undang-undang yang kemarin disahkan, itu mestinya harus ada oposisi. Tetapi kalau tidak ada oposisi ya susah. Makanya saya tergoda sekali untuk membahas kira-kira hubungan kekuasaan sekarang dengan oposisi bagaimana. Nah, saya lebih melihat bahwa posisi Ibu Puan itu sangat mempengaruhi sekali sikap oposisi dari PDIP, karena PDIP sendiri juga terpecah di antara faksinya Ibu Mega dengan Ibu Puan. Itu kelihatan sekali ya, atau mungkin Prananda di sana kita juga nggak tahu, tetapi kelihatan sekali ada faksi di sana. Jadi ini menurut saya menjadi alarm penting bagi masyarakat sipil ketika tidak ada oposisi yang tegas seperti PDIP. Ke depan ya masyarakat sipil harus punya kekuatan sendiri untuk melakukan gerakan politis melawan kekuasaan. Jadi kekuasaan transformatif itu muncul bukan karena ini, harus ada perlawanan atau kritis terhadap kebijakan, koreksi terhadap kebijakan publik itu penting. Jadi orang yang mengkritik itu tidak selamanya dia anti dengan pemerintah, dia anti negara. Jadi itu perlu di ini mereka ini kan kelompok pressure, kelompok penekan ya, pressure group. Jadi penting dalam demokrasi, itu penting orang-orang seperti itu. Jadi mestinya partai oposisi itu penting, tetapi kelihatannya kalau dilihat dari manuver Ibu Puan sangat sulit untuk melihat bahwa PDIP bisa beroposisi secara tegas ke depan. Kalau Ibu Mega, saya yakin seyakin-yakinnya dia akan tegas beroposisi meskipun dia punya kedekatan dengan Pak Prabowo.